Gadis itu di tahun ke-10 setelah kematiannya, tiba-tiba kembali ke dunia manusia melalui makamnya sendiri. Namun makam itu sudah dipenuhi semak belukar dan sangat terbengkalai. Terlihat jelas sudah lama tidak ada yang mengurusnya. Padahal orang tua dan adik laki-lakinya masih hidup. Mengapa tidak pernah datang untuk berziarah? Kembalinya gadis itu ke dunia hanya demi satu hal. Ingin tahu alasan sebenarnya. Ternyata 10 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Dan sejak tahun kedua setelah kematiannya, tidak pernah lagi ada yang datang mengunjungi makamnya. Dia tidak percaya keluarga yang begitu mencintainya bisa melupakannya secepat itu. Selama 10 tahun di alam baka, dia bekerja mati-matian mengumpulkan pahala. Bahkan sudah cukup untuk dilahirkan kembali di keluarga kaya. Namun dia menolak kesempatan itu, dan menukarkan seluruh pahala demi mendapatkan surat izin kembali ke dunia. Dia ingin tahu, apakah keluarganya benar-benar telah melupakannya. Surat izin itu memiliki 3 aturan. Pertama, tidak boleh lepas dari tubuh. Jika tidak, jiwanya akan hancur selamanya. Kedua, tidak boleh secara langsung mengakui hubungan darah dengan keluarga di dunia. Ketiga, surat izin itu hanya berlaku selama 7 hari. Setelah 7 hari, dia akan dipaksa kembali ke alam baka. Dan makamnya adalah satu-satunya pintu antara dua dunia. Gadis itu masih ingat jelas saat pemakamannya dulu. Orang tua dan adiknya sangat berduka. Jadi saat malaikat kematian hendak membawanya pergi, dia menolak, dan memilih bekerja di alam baka, demi bisa menemui keluarganya dalam mimpi. Namun sejak tahun kedua, dia tidak pernah lagi berhasil muncul dalam mimpi mereka. Dia pun mengira keluarganya sudah benar-benar melupakannya. Yang tidak dia tahu, keluarganya sebenarnya tidak pernah lupa. Hari itu adalah hari peringatan kematiannya. Sang ibu sempat ragu-ragu, tapi mengusulkan untuk pergi melihat makam sang putri. Namun ayahnya menolak tegas, karena mereka takut membangkitkan kembali rasa keterikatan sang putri. Ternyata setelah gadis itu meninggal, dia sering muncul dalam mimpi ibunya. Setiap kali selalu mengatakan betapa dia merindukan rumah. Bahkan mengatakan kalau dia bekerja siang malam di alam baka, demi bisa menemui keluarga. Sang ibu sangat sedih, hingga suatu hari menceritakan mimpi itu pada Paman Buyut. Paman Buyut yang sudah berusia 100 tahun dan mengerti ilmu spiritual, mengatakan bahwa jika sang gadis terus memiliki keterikatan dunia, dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Maka keluarganya pun membuat keputusan berat, menghapus semua kenangan tentang gadis itu di rumah, demi membuat jiwanya bisa benar-benar pergi dengan tenang. Namun gadis itu yang kembali ke dunia tidak tahu semua ini. Hari itu dia bertemu kedua orang tuanya di pasar. Sang ibu langsung merasa gadis itu sangat familiar. Namun di detik berikutnya, surat izin kembali ke dunia memancarkan cahaya emas, membuat sang ibu lupa dan hanya merasa gadis itu tampak akrab. Itulah fungsi dari surat izin, melarang keluarga mengenali wajahnya. Gadis itu melihat mereka membeli kepiting, padahal saat masih hidup dia paling tidak suka kepiting. Keluarga dulu tak pernah membelinya. Dia pun langsung kecewa, dan berpikir mereka benar-benar telah melupakannya. Saat hendak pergi, dia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Ibu yang melihatnya segera memanggil dan menyerahkan kembali. Tiba-tiba ada becak motor yang hilang kendali melaju ke arah sang ibu. Tanpa pikir panjang, gadis itu langsung mendorong ibunya untuk menyelamatkannya. Setelah itu, ibu langsung mengambil plester dari tas, dan membalut luka di tangan gadis itu. Saat hendak mengembalikan dompet, sang ibu melihat ada foto keluarga di dalamnya. Sangat terkejut. Namun saat cahaya dari surat izin kembali menyala, foto itu berubah menjadi foto gadis itu seorang diri. Sang ibu mengira hanya berhalusinasi. Demi membalas kebaikan gadis itu, ibu mengundangnya pulang ke rumah. Gadis itu pun menerima ajakan itu, karena ingin tahu apakah rumah itu masih menyimpan jejak dirinya. Namun begitu sampai, dia sangat kecewa, karena semua barang yang berhubungan dengannya telah lenyap. Dia berpikir keluarganya benar-benar sudah membuangnya dari hidup mereka. Padahal dia tidak tahu, semua barang miliknya masih tersimpan rapi di kamarnya dulu. Dari ibunya, dia